Jadi jadi yang berprestasi di Pulau Bawean ini hanya kantor BPN aja. Welcome to KPKG Podcast. Kamera roll. Lighting on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ini selamat datang di kantor pertanahan Kabupaten Gresik. Beliau ini adalah Dr. Jazilul Fawaid, SKMA. Beliau sekarang menjabat Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, atau biar lebih akrab disapa Gus Jazil. Beliau putra daerah dari Bawean. Gus Jazil, BPN ini sudah 3 tahun nih mengadakan program strategis nasional pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Gresik, dalam hal ini di Pulau Bawean, mulai tahun 2019, 2020 sampai nanti saat ini tahun ini 2021 juga masih ditargetkan. Keseluruhan peta bidang telah selesai di Pulau Bawean itu 113.500. Tahun 2021 ini kita anggarkan lagi 10.000 sertifikat. Nah, gimana pandangan Bapak mengenai program BPN, ATR BPN untuk Pulau Bawean ini sebagai ya pulau kelahiran Gus Jazil nih, gimana? Pertama, Pak Asep, sahabat saya, Kepala BPN ATR Kabupaten Gresik. Pertama, saya sebagai putra Bawean, belum sebagai Wakil Ketua MPR. Sebagai orang yang lahir di Pulau Bawean, saya merasa kaget dan sekaligus bersyukur. Mungkin Pulau Bawean ini satu-satunya pulau dari gugusan kurang lebih 15.000 pulau di Indonesia, karena kita kan negara kepulauan. Kalau dihitung yang ada sertifikatnya 113.000 bidang, bisa dicek ke kantor BPN yang lain. Untuk pulau kelihatannya Pulau Bawean saja. Alhamdulillah. Apalagi, nah ini justru mungkin bagi yang belum tahu Pulau Bawean, dikiranya gampang. Pulau Bawean itu ada di 80 mil di utara Pulau Jawa yang dikenal ombaknya besar. Nah, dan orangnya juga perantau. Hampir rata-rata kesadaran untuk sertifikasi juga rendah loh. Karena apa? Karena tidak memahami masyarakatnya. Justru kenapa saya bilang saya terkejut dan sekaligus mengapresiasi, rupanya Kepala Kantor BPN Gresik ini mampu gitu untuk mengajak, memberikan kesadaran betapa tanah yang menjadi warisan, apalagi di pulau, itu harus dijaga. Baru soal kepemilikannya, bagaimana nanti aset ini dikembangkan. Nah, justru memulainya dari legalitas ini. Jadi masyarakat Bawean dan kita semua harus tahu dimanapun yang ada, bahwa yang namanya hak kepemilikan atau legalitas yang menjadi program Presiden Jokowi yang ditindaklanjuti oleh BPN Kabupaten Gresik itu adalah langkah awal untuk menjaga kepemilikannya. Gitu Mas. Apalagi di pulau yang terpencil. Bahkan ada yang bilang begini, mungkin di tahun berapa Pulau Bawean ini akan tenggelam lagi gitu. Itu kan isu. Jadi nah, saking kecilnya di tengah pulau. Nah, mungkin saja ya, saya juga tidak tahu kepala dinas yang lain di Kabupaten Gresik ya, tetapi untuk mengurus peta bidang di sana untuk tanah bukan hal yang mudah. Saya tahu betul karena saya orang Bawean. Kalaulah saya boleh memberikan hadiah atau memberikan
piagam penghargaan saya kasih itu untuk BPN Oh, gitu Gresik. ya. Terima kasih. Sayangnya saya bukan Menteri ATR, tapi patut saya sampaikan nanti kepada Pak Menteri dan kepada seluruh teman-teman. Saya sebagai Wakil Ketua MPR bangga, dan menurut saya ini juga bisa menjadi contoh kepala kantor yang lain. Saya ngomong begini bukan karena ada di depan Pak Asep sebagai teman ya. Betapa sulitnya orang pulau itu, Pak. Saya ini lahir di sana, jadi betapa sulitnya. Apalagi berpikir untuk mengamankan, melegalisir aset. Nggarap saja kadang susah. Nah, sekarang tentu setelah punya legalitas, saya sebagai putra Bawean dan Pak Asep sebagai orang yang paham betul Bawean, bagaimana aset yang sudah ada kita kembangkan potensinya. Oh gitu ya. Nah ini, nah tentu Pak, karena 113.000 itu bukan hal yang kecil. Peta bidang sebesar itu, kira-kira potensinya apa saja, tentu bisa terpotret. Nah, saya sebagai putra Bawean saja belum tahu persisnya. Tetapi kan yang saya tahu hanya yang kelihatan mata saja, tidak ukuran. Ada pantainya, ada bukitnya, ada danaunya, kira-kira begitu. Ada dataran rendahnya, ada dataran tingginya, hanya bisanya gitu. Jadi, nah, bagaimana membuat ini menjadi potensi, misalkan berapa pantai yang bisa dibuat, katakanlah pariwisata gitu. Kalau saya secara pribadi, dan saya sampaikan juga ke teman-teman Bawean, kita hanya bisa Bawean ini berkembang jika orang Bawean ini lahir di Bawean, hidup di Bawean, usaha di Bawean, mati juga di Bawean. Kata Pak Asep begitu kan. Nah, untuk bisa seperti itu maka harus ada yang katakan tanda kutip ya, investasi atau kerjasama dari luar gitu. Nah, kira-kira ini saya juga ingin bertanya, kira-kira menurut hasil dari 13.000 yang dipetakan itu potensinya seperti apa, Pak? Oh gitu ya. Iya, supaya saya mendapat gambaran, saya juga buat oleh-oleh, bukan hanya angka 113.000, tetapi apa yang kita bisa omongkan. Gitu ya. Nah, kalau bertemu dengan teman gitu. Kalau Bawean, kalau soal sejarah Bawean saya mungkin paham nih, tapi kalau soal peta bidang atau apa yang ini saya belum. Potensi ya. Jadi di Bawean itu kan 2 kecamatan di 30 desa, 113.000 peta bidang itu sudah diukur, sudah dipetakan. Nah, sehingga di dalam desa itu seluruh seluruh bidang tanah itu telah terukur, telah terpetakan. Oleh karena itu bisa tergambar bahwa Pulau Bawean itu bisa diangkat menjadi Pulau Bawean lengkap. Karena seluruh bidang tanah sebanyak 113.500 bidang itu secara peta itu sudah bisa tergambar untuk melakukan ya perencanaan-perencanaan, di mana untuk kawasan pariwisata, di mana untuk kawasan mungkin perikanan, untuk pertanian, secara detail. Oleh karena itu harapan kita nanti dengan itu peta-peta yang ada di BPN itu bisa dioptimalkan oleh instansi-instansi terkait gitu. Nah sekarang saya balik tanya, kira-kira kalau sudah gitu nih, Bapak ini atau Gus Jajil kan sebagai wakil ketua nih, nah kira-kira apa ini yang mau dipromosikan dari Bawean? Kalau lihat ceritanya sudah punya sertifikat, nanti sudah ada petanya, dari peta itu sudah ketahuan untuk kawasan pertanian, perikanan atau perhotelan dan lain sebagainya. Dan di Bawean juga kan sudah ada lapangan terbang perintis, Pak. Betul. Nah kira-kira kan sudah lengkap nih ceritanya, lahir di sana, data dari BPN sudah ada, kira-kira gimana nih promosikannya? Tentu saya pertama Bapak Asep, jadi histori. Gitu ya. Bawean ini memiliki histori yang cukup panjang. Meskipun pulau kecil, masyarakatnya itu heterogen. Jadi sebenarnya Bawean itu dari awal sudah mengenal berbagai kultur.
Bawean ini bahasanya Madura, kulturnya Melayu. Gitu. Iya, jadi Bawean ini kalau bahasa Madura, tapi kalau keseniannya, kulturnya, cara berpakaiannya itu pakaian Melayu. Jadi nggak ada pakaian yang loreng-loreng kayak Madura. Nah, yang ada di situ suku Bugis, suku Mandar, Kalimantan. Jadi dia artinya pertama dari sisi kulturnya itu bisa menerima budaya dari berbagai yang ada. Jadi memudahkan untuk pariwisata, memudahkan untuk, nah ini yang, nah tetapi kan kadang namanya investor kerjasama itu pertama kan ditanya, ini legalitasnya kayak apa, potensial. Nah di sini nih yang menurut saya menjadi poin buat saya, nanti saya akan minta penjelasan lebih lanjut, seperti apa peta bidang yang ada, kawasannya seperti apa, sehingga nanti saya bisa, oh di sini kalau mau buat resort, hotel, oh di sini kalau mau mengembangkan perikanan, budidaya, di sini kalau kita mau apa istilahnya, konservasi, macam-macam. Jadi bisa tahu. Nah inilah modal utama. Jadi menurut saya ini luar biasa. Modal utama Pulau Bawean sekarang sudah tersertifikasi. Ini luar biasa saya. Yaitu orang akan menjadi percaya. Masalahnya biasanya menjadi soal di kerjasama itu salah itu sertifikat ya. Soal hak kepemilikan, hak ininya. Nah sekarang tinggal kemauan. Saya sudah begini Pak. Yang pertama bandara. Ini mau tidak mau harus diperpanjang. Runway-nya. Ya minimal ATR 42 atau 72 bisa turun. Kalau sekarang kan baru pesawat kecil. Sekarang panjangnya baru 900. Itu ada sisa lahan sekitar 300. Untuk di tempat ATR itu butuh sekitar 1.500-1.800 panjang runway dan juga lebarnya. Itu satu. Tapi itu memungkinkan Pak. Memungkinkan untuk dikembangkan. Jadi lahannya sudah terbatas. Jadi bagi teman-teman yang pernah naik pesawat ke Pulau Bawean, bandaranya itu membelah dari pantai ke pantai. Jadi akan ketemu pantai lagi. Nah, nggak tahu dulu perencanaannya kayak apa, sehingga agak menyulitkan untuk perpanjangan. Tetapi kalau tidak ada bandara, sulit sekali rasanya Bawean akan terbuka. Dulu Pak Karwo pernah waktu peresmian bersama Menteri Perhubungan Pak Jonan ketika itu menyampaikan juga di depan masyarakat Bawean, kita jadikan Bawean ini sebagai pulau Balinya Jawa Timur. Nah, justru sekarang kita promosikan bahwa Pulau Bawean itu peta bidangnya jelas. Itu dulu. Batas-batasnya jelas. Batas-batasnya jelas. Bagi yang mau, silakan. Nah, tinggal kesiapan SDM-nya, kesiapan birokrasinya. Mudah-mudahan birokrasi di Gresik juga sama dengan BPN gitu ya. Jadi artinya proaktif gitu. Siap. Termasuk dari investor badan investasi yang ada di Gresik, penanaman modal daerah, dinas perizinan dan lain. Ini kan artinya satu langkah ini sudah selesai. Jadi langkah yang paling sulit tuh foto bidang di pulang ini sudah selesai. Mestinya bergeser kepada penggunaan pemanfaatannya, artinya perizinan, tata ruang yang lebih jelas, dibantu masyarakatnya juga gitu dengan teknologi. Nah itu artinya satu tugas selesai. Saya sebagai nanti ke Jakarta gampang, karena apa? Dia kan sudah legal, semuanya ada, legalitasnya ada, tinggal dua tadi, kemauan masyarakatnya untuk bisa menerima kerjasama. Yang kedua, ya tentu pelayanan di daerah, terus kemampuan SDM-nya. Itu Pak, luar biasa pokoknya Kepala BPN ini. Jadi patut ya disiarkan, diumumkan kepada
semua kepala kantor pertanahan di seluruh Indonesia menurut saya prestasi yang seperti ini artinya penting kita ini berkomitmen sebagai orang kepulauan kok. Gitu Jadi, ya. iya. Ini BPN sebetulnya sangat senang sekali nih kedatangan tamu istimewa ini Pak Gus Jazil ini selaku Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Nah ini terakhir, kira-kira peluangnya seperti apa ini untuk pengembangan setelah sertifikatnya selesai, peta bidangnya 113.500 sudah selesai, peta 2 kecamatan, 30 desa, 1 kepulauan, 1 pulau bawean itu sudah selesai. Nah, kira-kira peluang untuk dilirik investor itu gimana tuh? Peluang sangat berpeluang tergantung promosi, Pak. gitu ya. Saya sudah mencoba untuk memasukkan Pulau Bawean itu masuk pada rute sel Indonesia. Jadi dari berbagai negara, kurang lebih ada 70 negara itu bisa singgah di Pulau Bawean. Gitu ya. Sebagai promosi. Pertama promosi wisata memang. Tetapi terus terang ini kesiapan pemerintah daerah, kesiapan sarana termasuk masyarakat masih sangat minim. Dan ini terkendala Covid saja. Jadi Pulau Bawean itu sudah dikenal oleh istilahnya para pelancong. Nah, tinggal kemauan dari pemerintah daerah juga, pemerintah pusat juga, karena ini programnya pemerintah pusat. Pemerintah daerah Kabupaten Gresik, saya bolak-balik saya sampaikan bahwa di Gresik ini punya pulau yang potensinya luar biasa. Artinya promosi itu juga dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan hanya pribadi-pribadi. Istilahnya pemerintah daerah menjamin juga. Silakan dan saya terus terang Pak Asep, dari Pemkab Kabupaten Gresik itu belum punya selain hanya membuat jalan lingkar Bawean gitu. Belum punya roadmap pengembangan Pulau Bawean. Maksud saya bersama masyarakat Bawean buat roadmapnya, disepakati, nanti kita carikan siapa yang ikut berinvestasi mengembangkan di sana. Saya yakin ini menjadi alternatif bagi orang Surabaya, orang Gresik, apalagi Gresik ini daerah industri. Wah, luar biasa karena di situ ada gunung, luar biasa. Bagi teman-teman yang belum ke Pulau Bawean, meskipun sekarang apa adanya, ya sekali-kali datang ke Pulau Bawean untuk memberikan masukan, memotret situasinya. Saya terus terang Pak Asep sebagai putra kelahiran Bawean, orang Gresik, saya kadang itu agak iri. Ada satu pulau kecil di Jawa Tengah namanya Pulau Karimun. Itu begitu saya turun di bandara Semarang, Ahmad Yani, itu sudah ada des khusus untuk yang mau ke Karimun. Gambar-gambar Pulau Karimun, informasinya lengkap, paket wisatanya lengkap. Terus terang, Bawean aja paket wisatanya hanya untuk backpacker, Pak. Kenapa? Itu artinya sudah ada, tinggal dinaikkan saja. Jadi belum ada paket wisata. Orang mau ke Bawean itu kalau nggak punya teman Bawean agak susah untuk cari gitu. Kalau dia kenal kepala BPN Gresik ya kapanpun bisa diantar gitu. Tapi kan nggak ada paket wisata. Jadi itu yang harus dikembangkan loh. Jadi istilahnya Pok Darwis, kelompok sadar wisata, masyarakatnya sadar wisata, ada home. Wah, menurut saya luar biasa. Ya karena kalau dilihat dari pantainya indah, bisa untuk snorkeling, untuk pemandangannya juga indah. Kalau untuk wisata itu ya memang untuk santai, nyaman lah. Kalau saya sudah beberapa kali ke Bawean itu memang nyaman sekali, enak sekali, indah sekali. Iya, tinggal promosi saja, Pak. Tinggal promosi, perbaiki sarananya. Nah, sekarang ya yang berprestasi cuman kantor BPN aja menurut saya. Kantor pariwisatanya belum.
Jadi yang berprestasi di Pulau Bawean ini, gitu. Ini hanya kantor BPN aja. Kantor pariwisata kan saya sering koordinasi juga kadang. Gitu. Anggarannya sudah kecil, roadmap-nya juga nggak ada. Gitu. Iya jadi, nah saya akan dorong di kepemimpinan Gresik ke depan. Saya karena ada arus barulah di Gresik, saya akan dorong nanti. Baik, terima kasih Dr. Jazilul Fawaid SKMA. Beliau sebagai putra Gresik, dalam hal ini Pulau Bawean, sebuah kehormatan untuk BPN Gresik dikunjungi, disilaturahmi oleh beliau, oleh Gus Jazil. Terima kasih. Jangan lelah berbuat baik untuk sesama. Jangan lelah berbuat untuk rakyat. Jangan lelah berbuat baik untuk bangsa dan negara. Hanya orang baiklah yang senang dan gemar melakukan kebaikan. Salam kebaikan, mudah-mudahan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kantor ATR BPN Gresik. Oke, terima kasih. Inilah kami karya